di mana salah satu mata air Zam-Zam ini berasal dari hajar ini yang paling besar, dari Hajarul Aswad. Mata air yang ketiga itu, yang kedua adalah dari Safa, dan yang ketiga dari Marwah. Jadi 3 mata air itu tabrakan di situ. Maka air Zam-Zam ini air yang kumpul. Jadi kalau sudah kering ini, salah satu tanda-tanda kiamat itu kalau sudah kering itu air Zam-Zam. Ini air yang nomor 1 saat ini. Kisah yang menyatakan bahwa itu terjadinya Isra ini karena pertengkaran antara langit dan bumi. Mereka saling menonjolkan kelebihan-kelebihannya. Langit menonjolkan di atas langit ini ada Baitul Ma'mur. Kata anak saya juga ada Baitullah di sini, Ka'batullah. Tapi dia bilang, kamu tidak punya Hijr Ismail, kamu tidak punya Zam-Zam, kamu tidak punya Hajar Aswad, kamu tidak punya makam Ibrahim. Tapi langit mengatakan, saya punya matahari, saya punya bulan. Tapi kata tangan, ada yang kau tidak miliki. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal sekarang sama saya di permukaan saya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu langit teratas. Lalu mohon kepada Allah, naikkan Muhammad itu, walau hanya sebentar saja, walaupun hanya melintasi saya langit ini, saya sudah bahagia ya Allah. Saya dibikin sakit ini sama tanah. Nah, sehingga Allah mengabulkan, lalu Muhammad ini dipanggil. Jadi artinya ada kisah lain selain daripada siksaan tadi, ada kisah lainnya, itu pertengkaran antara bumi dengan langit. Nah, walhasil Rasulullah ini diambil di rumah Ummu Hani. Ummu Hani saudaranya Ali, saudaranya kakaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang segala dia masuk Islam tanpa sepengetahuan Abu Talib. Jadi Ummu Hani itu termasuk sepupunya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Abu Talib. Jadi kakaknya Sayyidina Ali. Di situ diambil Rasulullah, lalu dibawa ke Hijr Ismail untuk istirahat sejenak, kemudian diangkat ke depan pintu Baitullah antara makam Ibrahim dan pintu Ka'bah. Disitulah diterletakkan Rasulullah, kemudian dibedah dia punya dada. Memang jaraknya itu Pak dekat sekali dengan sumur Zamzam. Ya, cuma orang-orang yang naik haji belakangan ini mungkin melihat bahwa sumur Zamzam itu letaknya ratusan meter dari Ka'bah. Padahal itu tidak puluhan meter dari Ka'bah, tidak sampai 10 meter dari Ka'bah. Itu matanya Zamzam. Karena dia berada di sebelah kiri makam Ibrahim, di situ ada bundaran yang tertulis Bi'ru Zamzam. Cuma tidak semua jemaah haji tahu persis di situ. Jadi kira-kira sekitar 4 atau 5 meter dari makam Ibrahim ke kiri, ya ke kiri. Dan itu sejajar dengan Hajarul Aswad, di mana salah satu mata air Zam-Zam ini berasal dari hajar ini yang paling besar, dari Hajarul Aswad. Mata air yang ketiga itu, yang kedua adalah dari Safa, dan yang ketiga dari Marwah. Jadi 3 mata air itu tabrakan di situ. Maka air Zam-Zam ini air yang kumpul. Jadi kalau sudah kering ini, salah satu tanda-tanda kiamat itu kalau sudah kering itu air Zam-Zam. Ini air yang nomor 1 saat ini. Jadi setelah Nabi dibedah dadanya itu ada 4 malaikat yang mendampingi, ada 3 malaikat yang mendampingi Jibril. Ada Mikail, Israfil, Israel, tambah 1 Jibril. Jadi malaikat 4 ini komandannya itu adalah Jibril alaihissalam. Dibuka ini. Jadi Rasulullah menunjuk ini pangkal tenggorokan di sini ke bawah sampai pusatnya Nabi. Itu dibuka, dikeluarkan semua. Lalu mungkin orang bertanya, kenapa Rasulullah dicuci? Apa dia kotor? Sebenarnya Rasulullah tidak pernah kotor. Cuma yang akan ditempati kotoran itulah yang dikeluarkan. Jadi tempat kotoran itu yang dikeluarkan sebenarnya.
Sehingga Nabi itu tidak akan kotor lagi karena tempatnya memang sudah dikeluarkan. Jadi bukan kotoran yang dikeluarkan, tapi yang akan ditempati kotoran itulah. Nah, itu dia yang dikeluarkan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian diisi. Yang pertama diisi dengan iman dan Islam. Apakah dia tidak beriman? Apakah dia tidak Islam? Dia sudah. Cuma ditambah kekuatannya. Apa sebabnya? Karena setelah menerima nanti salat ini, serangan-serangan kaum Quraisy itu akan bertambah gencar. Jadi beliau ditambah kekuatan Islamnya ditambah, kekuatan ibadahnya ditambah. Kemudian ditambah juga dengan ilmu. Jadi satu isyarat apabila orang ketemu dengan Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan, diwajibkan berilmu. Itu sebenarnya nanti dibahas itu dalam pembahasan Isra. Bukan hanya kita kisahkan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, tapi sekarang bagaimana kita pengikut Muhammad mengadakan Isra dan juga mengadakan Mi'raj. Nah, itu pembedahan itu sama dengan bagaimana kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembedahan itu bagi kita itu adalah menuntut ilmu menyangkut masalah ma'rifatullah. Karena seseorang yang mau ketemu dengan Tuhan tanpa ilmu itu mustahil. Kemudian Rasulullah diberikan hilman. Jadi Islam, iman dan Islam, kemudian al-ilm, kemudian hilman. Apa itu hilman? Lapang dada. Dadanya lapang. Kalau istilah dada lapang itu tidak ada lagi dendam. Kira-kira ada orang tidak punya dendam. Kadang-kadang kalau orang menyakiti kita, orang sudah sorot tangan. Begitu dulu, saya masih kurang marah. Kadang-kadang kita menolak orang punya tangan. Atau kadang-kadang kita pegang tangannya tapi kita punya muka. Atau kadang-kadang kita mengucap, ya maaf, tapi di sini masih luka. Itu masih tidak lapang itu. Ini kalau ada ustadz yang begitu, ini belum bisa mendapatkan kita ustadz. Ustadz itu betul-betul lapang dada, biar dimaki-maki, dia tidak marah. Terserah kamu maki-maki ini karena kamu tidak tahu. Oke. Karena seorang dai itu dia wajib mensifatkan sifat Rasulullah, karena dia ini mewakili Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dimaki-maki tidak marah, kalau kau dia marah, berarti kau masih jauh. Kau tidak bisa lahirkan sifat-sifat Rasulullah. Oleh karena itu hadis Rasulullah menyatakan wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepada kamu. Itu tentu juga berat sekali itu. Bagaimana kita selalu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Jadi al-iman dan Islam yang pertama, yang kedua al-ilm, yang ketiga hilman, lapang dada. Nah sesudah itu ditutup kembali tanpa ada bekas apa-apa. Nah kemudian berangkatlah beliau bersama 4 malaikat. Jadi di mukanya Jibril, di belakangnya Israil, di samping kanannya Mikail, di samping kirinya Israfil. Jadi beliau diapit 4 malaikat. Nah kita tahu ini burak, kita tidak pernah lihat. Jadi gambar-gambar yang ada di rumah-rumah orang sekarang itu produksi orang Israel yang memberikan gambar wajahnya burak itu perempuan. Itu sebenarnya fitnah. Karena gambar burak itu bukan wajah perempuan, bukan. Karena burak ini digambarkan Nabi lebih tinggi dari gibas, lebih kecil dari keledai.